Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nuramalia, NIM 2004 0756 1003 dari kelas 30B. Saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Struktur kalimat efektif. Yang pertama adalah struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Yang kedua, struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frase, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frase yang terbagi atas: pertama, kesejajaran bentuk; kedua, kesejajaran makna; dan ketiga, kesejajaran dalam perincian pilihan. Yang ketiga ialah struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya. Tetapi kalau pada kalimat periodik, sebaliknya, unsur-unsur tambahan terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Contohnya seperti ini. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Jenis-jenis kalimat efektif. Pertama, kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah memiliki subjek predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh kalimat kesepadanan. Selanjutnya ialah ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Nah, contoh katanya ialah seperti ini. Selanjutnya ialah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga, seperti ini: menolong, memapahnya. Selanjutnya ialah kelogisan. Kelogisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya ialah kalimat ini. Kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang perlu diperhatikan dalam penghematan kata yaitu menghilangkan pengulangan subjek, menghindari penggunaan superordinat dan hiponimi kata, menghindari sinonim dalam satu kalimat, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh kalimatnya seperti ini. Selanjutnya ialah kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya ialah seperti ini. Selanjutnya ialah data yang terakhir, kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contohnya seperti ini.
Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Dalam penulisan, tampak kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Contohnya ialah seperti ini. Selanjutnya ialah kehematan atau ekonomi. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya, dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Untuk menghindari kalimat yang terlalu banyak, kita bisa menggunakan ini. Tidak mengulang subjek kalimat, hiponim dihindarkan, pemakaian kata depan dari dan daripada. Selanjutnya ialah penekanan atau emphasis. Pemindahan letak frase, mengulang kata-kata yang sama. Di samping dilakukan dengan dua hal tersebut, penekanan dan penegasan juga dilakukan dengan cara intonasi, partikel, kata keterangan, kontraks makna, pemindahan unsur, dan penegasan dalam bentuk pasif. Selanjutnya ialah kevariasian atau variety. Variasi dalam pembukaan kalimat, seperti frase keterangan, frase benda, frase kerja, dan partikel penghubung. Contoh kalimatnya ialah seperti ini. Selanjutnya ialah variasi dalam pola kalimat. Untuk efektivitas kalimat, untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan pola kebosanan, pola kalimat subjek predikat objek dapat diubah menjadi predikat objek subjek atau yang lainnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Selanjutnya ialah variasi dalam bentuk kalimat dan variasi dalam bentuk aktif pasif. Selanjutnya adalah syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan, mempunyai subjek dan predikat, tidak bertele-tele, dan tidak multitafsir. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kalimat efektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.